Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Riza Fatmi. Bagaimana teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat semua dan bahagia. Kali ini saya akan menampilkan cara membuat pizza yang enak dan lembut. Silahkan diikuti apa bahan dan prosesnya. Oke. Pertama, kita akan membuat keju mozzarella. Kedua, kita membuat tengzong untuk melembutkan pizza. Ketiga, saya akan menampilkan cara membuat dough. Nah, yang keempat, sekarang kita memberi topping pizza. Yang kelima, kita memanggang pizza. Oke, kita mulai membuat keju mozzarella. Bahan-bahannya sebagai berikut. Bahan-bahan keju mozzarella yaitu 400 ml air, yang di sini 300 ml, 2 bungkus susu kental manis. Nah, ini yang 100 liter lagi untuk mengaduk tepung tapioka. Kemudian tepung tapioka 5 sendok, 1 bungkus keju cheddar, 1 sendok makan margarin, sejumput garam. Inilah proses membuat keju mozzarella. Pertama, kejunya kita parut dan susu kita campurkan dengan 300 ml air. Sekarang keju kita masukkan ke dalam blender dan kita tambahi susu cair. Kemudian kita blender. Setelah itu 100 ml air kita larutkan dengan 5 sendok makan tepung tapioka. Sekarang kita hidupkan kompor dengan api kecil. Pertama kita masukkan dulu larutan keju dengan susu. Kemudian sejumput garam. Kemudian larutan tepung tapioka dengan 100 ml air. Nah, nanti kalau sudah mulai mengental, kita angkat seperti pasta saja. Ini kita tambahkan 1 sendok margarin. Sekarang keju mozzarella-nya sudah kental dan kita sisihkan dan kita simpan di kulkas selama 2 jam sampai 4 jam supaya beku. Inilah proses pembuatan tengzong untuk melembutkan pizza. Pertama, tepung terigu protein tinggi sebanyak 50 gram dan 250 ml susu UHT kita larutkan. Setelah kita larutkan, jangan sampai ada yang bergerindil. Kita masak di atas api kecil dan kita masak sampai dia berbentuk pasta. Jadi kita nggak boleh berhenti mengaduknya. Kalau kita berhenti nanti bakal banyak gumpalan-gumpalan.
Ini gunanya pengempuk pizza. Ya, seperti sudah cukup. Sekarang kita salin ke mangkok dan kita sisihkan. Berikut kita mulai menyediakan bahan untuk membuat pizza, yaitu 2 butir kuning telur. Nah, kita tambahkan dengan air. Nanti akan beratnya menjadi 140 gram. Harus pas ya teman-teman. Kalau kita nggak menimbangnya bisa encer, bisa gagal membuat rotinya. Nah, tadi 400 gram berat mangkok. Nah, sekarang kita tambahi air menjadi 540 gram. Oke, segitu ya teman-teman ya. Jadi itu 140 gram. 2 telur, kuning telur dan air. Yang berikut kita membentukkan 350 gram tepung terigu protein tinggi dan 100 gram tepung terigu protein sedang dan 2 bungkus susu bubuk Denko rasa vanile dan 1 sendok makan ragi instan. Saya memakai merek Yes. Kemudian untuk lengzong kita buat yang dari tadi 2 butir kuning telur tambah air tadi, 3 sendok makan gula pasir, 100 gram margarin. Saya pakai Blue-Band. Jadi sekarang air ini 100 ml kita aduk dengan 1 sendok makan ragi instan dan 2 sendok makan gula. Kemudian kita aduk supaya tercampur merata. Nah, sekarang kita tutup untuk mengaktifkan ragi. Kemudian 2 kuning telur dan air kita aduk dengan 1 sendok makan gula. Kemudian kita aduk sampai gulanya larut. Kita tambahkan 2 bungkus susu bubuk merek Denko rasa vanile. Kita aduk sampai semua tidak bergerindil. Setelah itu, ini ragi instannya sudah aktif. Kita campur dengan larutan kuning telur. Kita aduk sampai merata. Oke. Nah, sekarang kita ambil wadah, masukkan 350 gram tepung terigu protein tinggi dan 100 gram tepung terigu protein sedang. Kita aduk supaya tercampur merata. Kemudian kita buat lubang di tengah-tengahnya dengan menggunakan sebuah sendok. Kemudian nanti kita masukkan larutan telur dengan ragi instan. Kemudian ini lengzong pelembut yang saya buat tadi, pelembut pizza. Kita aduk semua bahan secara merata dengan menggunakan whisk. Setelah itu sejumput garam, ya tangannya harus bersih ya teman-teman. Ini tadi saya sudah cuci tangan. Kita aduk semua bahan supaya tercampur merata. Kita masukkan 100 gram margarin dan kita aduk rata. Jadi fungsinya margarin untuk melembutkan juga ya teman-teman. Selanjutnya, setelah margarin tercampur merata dengan
bahan adonan. Sekarang kita mixer. Jadi dari luar dibawa ke tengah. Jadi kita mixer sekitar 15 menit ya teman-teman ya. Kalau udah capek megangnya bisa pakai ini. Setelah 15 menit mixer kita matikan. Nah, kita lihat adonannya sudah sangat super elastis. Sekarang meja untuk membuat adonan duck kita kasih tepung. Oke, adonan kita bentuk menjadi bulatan untuk kita diamkan selama 40 sampai 1 jam. Tempatnya kita kasih minyak sayur dulu supaya adonan tidak lengket. Ini adonannya sudah kalis, itu lembut sekali. Kemudian di atasnya kita kasih minyak sayur atau minyak goreng. Setelah ini kita ambil sapu tangan dan kita tutup dan kita biarkan selama 40 menit atau 1 jam. Setelah 1 jam hasilnya seperti itu, adonan mengembang. Sekarang mejanya kita kasih minyak goreng supaya adonan tidak lengket. Adonan ini akan kita bagi menjadi dua bagian, dan saya menimbangnya separuhnya itu menjadi 500 gram itu ya teman-teman ya, dan yang kedua juga 500 gram. Ini akan saya buat menjadi 2 loyang pizza. Saya memakai loyang bawaan dari Oven Mito Fantasi MO 888. Oke, kita bulat-bulatkan dulu. Dan nanti setelah kita bulatkan adonan ini, kita tutup ya teman-teman ya, dengan menggunakan plastik. Nah, kita tutup selama 10 menit atau 15 menit. Setelah 15 menit kita kempeskan adonan dan kita menggunakan, ya bisa memakai alat apa saja yang teman-teman miliki ya. Saya ini kebetulan memakai gelas. Dan kita taruh di loyang tempat memanggang pizza dan kita ratakan. Kemudian kita ambil sendok garpu dan kita lubangi, tujuannya supaya tidak mengembang adonan yang pada posisi tengah. Kemudian kita bentuk pizza yang kedua. Caranya sama seperti yang pertama tadi.
memanggang pizza dengan oven Mito Fantasi MO888. Oke teman-teman, sekarang pizzanya kita panggang dengan oven dengan suhu 250 derajat Celcius, api atas dan bawah, waktu 10 menit untuk memanaskan oven. Ini oven dipakai adalah Mito Fantasi MO888. Setelah 10 menit ada bel berbunyi dan lampu mati, menandakan waktu sudah habis untuk memanas. Setelah oven dipanaskan 10 menit, kita masukkan pizzanya. Pada termen pertama ini suhu 170 derajat Celcius, api atas dan bawah, waktu 25 menit. Setelah 25 menit, bel akan berdering dan lampu akan segera mati. Nah, lampu akan mati, menandakan waktu sudah habis. Kemudian termen kedua saya pindahkan posisi dari pizza, yaitu termen kedua suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah, dan waktu 15 menit. Setelah 15 menit bel berbunyi dan lampunya mati, menandakan waktu 15 menit sudah habis. Dan sekarang kita keluarkan pizzanya. Nah, pizzanya sudah matang. Oke, jadi kita tidak repot melihat jam. Oke, ini pizzanya matangnya pas, tidak gosong. Sekarang kita potong pizzanya. Oke, ini kelihatannya enak sekali, dan itu keju mozzarellanya meleleh. Ada bakso, sosis ayam, dan kornet sapi, dan keju cheddar melt. Di pinggiran ini ada sosis. Yummy. Oke teman-teman, silahkan dicoba resep ini. Gunakan resep yang saya tulis di description, jangan dirubah, dan hasilnya seperti ini. Pizzanya enak dan lembut. Daging baksonya saya membuat, dan keju mozzarellanya juga saya yang membuat. Jadi teman-teman bisa melihat resepnya pada video saya yang lain. Jadi pizza ini enak di setiap gigitan. Yummy. Oke, ini pizza kita hidangkan untuk keluarga. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.